Halo, bertemu lagi dengan Bu Nindi. Kali ini kita akan membahas tentang luas bangun hasil suatu transformasi. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu translasi, kemudian rotasi, refleksi, dilatasi, dan komposisi dari suatu transformasi. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan luas dari suatu transformasi. Nah, langkah-langkahnya mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita masuk ke permasalahan tentang luas, kita mengingat dulu materi pada tingkat sebelumnya. Yang pertama itu menentukan luas segitiga. Nah, ada beberapa cara. Salah satunya adalah menggunakan rumus S atau ini digunakan untuk mencari luas untuk segitiga sembarang. Nah, langkah-langkahnya kita harus tahu dulu panjang sisi-sisi setiap segitiga. Nah, menggunakan cara ini. AB sama dengan akar dari selisih sumbu X dikuadratkan ditambah selisih sumbu Y dikuadratkan. Nah, XA dan XB ini boleh dibalik asalkan konsisten antara X dan Y-nya. Kemudian, ketika kita sudah mengetahui ketiga sisinya, tiga panjang sisinya, maka kita dapat menggunakan rumus luas, yaitu akar dari S dikali S min A, dikali S min B, dan dikali S min C. Dengan S itu adalah setengah dari keliling segitiga. Berarti setengah dari jumlah ketiga sisinya. Nah, kemudian untuk luas segitiga menggunakan rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Di mana alas itu tegak lurus dengan tingginya. Langkah-langkahnya yang pertama sama dengan tadi, kita menentukan dulu panjang dari salah satu sisinya. Kemudian kita gunakan persamaan garis yang melalui sisi A. Nah, persamaan garisnya menggunakan persamaan yang melalui dua titik. Nah, dua titik ini di mana dia itu adalah titik A dan titik B. Kemudian, persamaannya itu diubah menjadi sama dengan 0. Jadi, semua dijadikan dalam satu ruas. Setelah itu, untuk menentukan tingginya, maka kita menggunakan rumus ini. Nah, di mana PQR itu merupakan persamaan dari garis tadi. Kemudian, kalau PQR itu persamaan garisnya X1 dan Y1, itu merupakan titik. Titik di luar garis AB. Nah, ini tadi kan persamaannya persamaan garis AB. Nah, kalau yang ini, itu nanti X1, Y1-nya itu adalah titik lain, yaitu titik C. Maka ini substitusikannya adalah titik C. Kemudian dibagi dengan akar dari koefisien setiap variabelnya. Jadi, akar dari P kuadrat plus Q kuadrat. Nah, ini tinggi itu kan selalu bernilai positif, maka ini diberi harga mutlak. Nah, ini merupakan rumus untuk tinggi, kemudian dan persamaan garisnya. Sehingga untuk menentukan luasnya itu kita bisa tahu dari setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu adalah panjang AB, kemudian tingginya adalah T ini. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, pada contoh ini, titik P itu dengan koordinat A plus 1,2 B plus 2 oleh suatu transformasi T mempunyai bayangan P aksen dengan koordinat 4,-6. Tentukan nilai A, B, serta luas segitiga OPP aksen.
O itu adalah koordinat 0,0, P itu adalah titik ini, P aksen yang 4,6. Nah, maka kita harus mencari dulu. P aksen itu kan berasal dari titik P yang ditransformasikan oleh suatu transformasi T. Oleh karena itu kita kalikan dulu. T dikali dengan P. Nah, hanya yang kita tahu kan P. Maka seperti perkalian matriks dulu, AX sama dengan B. Nah, yang kita cari itu yang XA sama dengan B, di mana X itu adalah P. Kemudian A itu adalah T-nya. Seperti itu. Nah, kita bisa cek dulu kita menggunakan AX sama dengan B atau XA sama dengan B. Karena P yang kita cari ini di belakang, maka kita menggunakan yang AX sama dengan B. Oleh karena itu, kita harus mengubah matriks T-nya, sehingga P itu diperoleh T inverse dikalikan dengan P aksen. Di mana P-nya itu ini tinggal disubstitusikan, inverse-nya dari 100 min 1 dikali 4 min 6 atau koordinat P aksennya. Nah, inverse itu sama dengan 1 per determinan dikali min D, D, A, min B, min C. Nah, oleh karena itu di sini diperoleh seperti ini. Yang ini itu dibalik, jadi min 1 dan 1. Kemudian yang sebelah sini itu dikalikan dengan negatif 1. Sehingga diperoleh bahwa A plus 1 itu sama dengan 4 dan 2B plus 2 itu sama dengan 6. Nah, karena sudah diperoleh ini, maka kita pisah, di mana A plus 1 itu sama dengan 4, sehingga A-nya 3. Dan yang kedua, 2B plus 2 itu sama dengan 6, sehingga B-nya 2. Nah, kita sudah tahu nilai A dan B-nya. Sekarang kita cari luas OP P aksen. Nah, kita tahu bahwa O itu 0,0, P-nya sehingga tadi dari yang kita tahu adalah 4,6, kemudian P aksennya itu adalah 4,6. Oleh karena itu kita gunakan dulu yang menggunakan rumus S, atau kita asumsikan dia itu segitiga sembarang. Sehingga kita harus mencari jarak OP dengan menggunakan jarak 2 titik, sehingga diperoleh OP-nya akar 52. Atau dapat disederhanakan menjadi 2 akar 13, atau akar 52 itu sama aja 4 kali 13. Sehingga akar 4 itu 2, akar 13 tetap akar 13. Kemudian OP aksen sama rumusnya, sehingga diperoleh OP aksennya itu akar 52. Atau 2 akar 13, ternyata sama. Nah, karena tadi sudah ada OP dan OP aksen, maka kita cari PP aksennya. Nah, PP aksen itu diperoleh akar 144 atau 12. Nah, kita sudah menemukan ketiga panjang sisinya. Ternyata OP dan OP aksen itu panjangnya sama, yaitu 2 akar 13, dan PP aksen itu adalah 12. Nah, ini merupakan karena OP dan OP aksen itu sama panjang, maka segitiga ini dari bayangan ini terbentuk dia itu adalah sebuah segitiga sama kaki. Jadi OPP aksen itu merupakan segitiga sama kaki, di mana panjangnya yang sama adalah OP dan OP aksen. Oleh karena itu kita cari S-nya atau setengah dari keliling dulu. Maka diperoleh S-nya itu adalah 2 akar 13 plus 6. Nah, karena sudah ketemu S-nya, maka kita substitusikan ke rumus luas, yaitu akar dari S kali S min A
kali S min B kali S min C. Nah, sehingga dimana ketika S-nya 2 akar 13 plus 6, maka S min OP, jadi A, B, C itu kan panjang dari setiap sisinya. Misalkan di sini OP terlebih dahulu, sehingga S dikurangi OP. Nah, OP-nya kan 2 akar 13. Jadi 2 akar 13 plus 6 dikurangi 2 akar 13, sehingga diperoleh 6. Kemudian SOP aksen itu juga 6. Sedangkan S dikurangi PP aksen itu adalah 2 akar 13 min 6. Nah, karena ini sudah ketemu S min A, S min B, S min C, maka kita tinggal mengalihkan saja. Oleh karena itu, diperoleh hasilnya akar dari 2 akar 13 plus 6 dikali 6 dikali 6 dikali 2 akar 13 min 6. Sehingga jika disederhanakan hasilnya luasnya adalah 24. Sehingga luas segitiga OPP aksen adalah 24 satuan luas. Nah, sekarang kita menggunakan rumus setengah alas kali tinggi. Nah, kita gambar dulu untuk memastikan. Nah, setelah dihubungkan, itu kan segitiganya sama kaki. Kemudian, kita tahu bahwa panjang P ke P aksen itu 12 dari slide sebelumnya. Nah, karena sama kaki, maka tingginya itu pasti pas di tengah-tengah dari PP aksen. Oleh karena itu, kita tahu bahwa P tadi itu koordinatnya itu X-nya, absisnya itu adalah 4. Sehingga tingginya itu adalah 4. Oleh karena itu, alasnya itu adalah 12, tingginya 4, sehingga diperoleh luasnya adalah 24 satuan luas. Oke, ada informasi tambahan bahwa untuk menentukan nilai T, itu bisa menentukan jarak O ke titik tengah PP aksen. Jadi titik tengahnya kan ini tadi 4. Maka titik O dengan 4,0. Kemudian bisa juga menentukan jaraknya dari jarak titik ke garis. Garisnya adalah garis PP aksen, sehingga kita menggunakan menentukan persamaan garis melalui 2 titik terlebih dahulu, yaitu dari titik P ke P aksen, sehingga memperoleh persamaan garis, dan kemudian kita cari jaraknya dari titik O ke persamaan garis PP aksen. Oke, contoh soal berikutnya. Titik-titik sudut suatu persegi itu adalah A, B, C, D dengan koordinat yang tertera pada layar. Jika A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen merupakan bayangan dari A, B, C, D, setelah dilakukan rotasi dengan pusat O, dengan sudut rotasi 135 derajat, dilanjutkan dilatasi dengan pusat O dengan faktor skala 2. Maka tentukan koordinat dari bayangannya. Yang kedua itu adalah keliling perseginya. Yang ketiga itu luas perseginya. Dan yang keempat adalah panjang diagonal persegi tersebut. Nah, kita jawab dari yang pertama dulu. Menentukan koordinat A aksen. Nah, karena kali ini Ibu akan mengerjakan menggunakan perkalian matriks. Kalau perkalian matriks, maka kita balik. Yang kita tulis pertama kali adalah dilatasinya. Maka 2, 0, 2. Kemudian rotasinya terhadap 135 derajat. Dan, min 1, 1 ini merupakan titiknya. Titik dari A. Nah, kemudian ini bisa dilakukan. Kosinus 135 itu sama dengan kosinus 45, tetapi nilainya negatif karena berada di kuadran 2. Maka ini hasilnya min setengah akar 2, min setengah akar 2, setengah akar 2, min setengah akar 2. Nah, boleh dikalikan dulu. Dari ini dikalikan dengan ini dulu. Dikali.
Kemudian nanti hasil kalinya ini dikalikan dengan titiknya. Sehingga diperoleh koordinatnya adalah 0 dan negatif 2 akar 2. Begitu pula untuk B, C, dan D, di mana yang berubah hanya koordinatnya saja. Jadi koordinat B aksen berarti menggunakan koordinat B, C aksen menggunakan koordinat C, dan D aksen menggunakan koordinat D. Kemudian yang kedua, keliling persegi. Keliling persegi kita tahu bahwa rumusnya itu adalah 4 kali S atau 4 kali panjang sisinya. Oleh karena itu kita mengambil dua titik yang kita gunakan untuk menentukan panjang sisi persegi itu. Di sini kita ambil adalah titik A aksen dan B aksen. Nah, karena ada dua titik, maka kita menggunakan jarak dari dua titik. Kemudian jarak dari dua titik sehingga diperoleh jaraknya adalah 8. Oleh karena itu, kelilingnya kita bisa cari bahwa 4 dikali 8 atau 32 satuan. Kemudian, untuk luas suatu persegi itu kan S kuadrat atau R kuadrat. Sehingga kita tinggal substitusi saja jadi 8 kuadrat atau 64. Oleh karena itu, luas persegi itu adalah 64 satuan luas. Nah, sekarang pertanyaan yang keempat adalah panjang diagonal. Persegi itu diagonalnya adalah tinggal kita menggunakan Pitagoras saja karena panjang sisi yang saling tegak lurus dihubungkan dengan suatu diagonalnya membentuk sebuah segitiga siku-siku. Oleh karena itu, panjang diagonalnya diperoleh dari akar dari jumlahan kuadrat kedua sisinya, yaitu 8 kuadrat tambah 8 kuadrat. Sehingga panjang diagonalnya diperoleh 8 akar 2 satuan. Oke, contoh soal yang berikutnya. Ada sebuah segitiga ABC dibentuk dari 3 buah garis. Yang pertama X plus Y min 2 sama dengan 0. Yang kedua X min Y sama dengan 0. Dan yang ketiga 5X plus Y min 18 sama dengan 0. Nah, ketiga garis ini saling berpotongan satu sama lain. Kemudian, untuk menentukan bayangan segitiga ABC, itu yang didilatasi oleh titik pusat P dengan faktor skala min 3 dengan koordinat P-nya adalah 5,4. Kemudian, tunjukkan bahwa luas dari segitiga bayangannya dibandingkan dengan luas dari segitiga aslinya itu adalah 9:1. Nah, karena garis X plus Y min 2 sama dengan 0 dan X min Y sama dengan 0 itu merupakan garis yang saling tegak lurus. Alasannya begini, gradien dari ini kan min 1, sedangkan gradien dari ini kan 1. Sehingga karena M1 kali M2 itu sama dengan min 1, maka pasti kedua garis ini tegak lurus. Nah, karena kedua garis ini tegak lurus, maka kita dapat pastikan bahwa segitiga yang terbentuk dari 3 garis ini itu merupakan segitiga siku-siku. Oleh karena itu, titik potong kedua garis tersebut dapat dilakukan seperti ini. Nah, jika dipotongkan, maka diperoleh titiknya adalah 1,1, di mana 1,1 merupakan titik siku-sikunya. Untuk mencari luas, maka kita harus tahu panjang dari setiap sisinya. Nah, untuk setiap sisinya kita cukup mencari tahu dua sisi saja yang saling tegak lurus juga tidak apa-apa. Nah, sehingga kita potongkan dulu setiap dua persamaannya. Nah, ini persamaan yang X plus Y min 2 sama dengan 0 dengan 5X plus Y min 18 sama dengan 0.
Kali ini Ibu menggunakan substitusi. Nah, kalian bisa menggunakan substitusi maupun eliminasi atau metode campuran untuk menentukan koordinat titiknya. Nah, dari persamaan ini diperoleh koordinat titiknya adalah 4,-2. Kemudian, untuk persamaan yang X min Y sama dengan 0 dan 5X plus Y min 18 sama dengan 0. Nah, ketika disubstitusi hasilnya koordinatnya adalah 3,3. Karena sudah dapat 3 titik, 1,1, 4,-2, 3,3, di mana 1,1 merupakan titik sudut dari siku-siku, maka kita harus cari dulu panjang AB. Nah, menggunakan jarak 2 titik, maka diperoleh panjang AB itu 3/2. Kemudian, karena AB, maka kita harus mencari AC sebagai panjang sisi yang saling tegak lurus. Diperoleh AC-nya adalah 2/2. Oleh karena itu, luas segitiga ABC-nya itu adalah setengah kali 3/2 kali 2/2 atau 6 satuan luas. Nah, dari hasil tadi kan kita sudah tahu luas untuk yang segitiga ABC. Sekarang untuk mencari luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen, maka kita harus mencari dulu hasil dilatasinya atau hasil transformasi ketiga titiknya. Nah, titik A aksen berarti dengan dilatasi P dengan faktor skala min 3, maka diperoleh A aksennya 17,13. Kemudian B aksennya 8 dan 22. Kemudian C aksennya adalah 11,7. Sehingga koordinatnya 17,13, 8,22, dan 11,7. Di mana titik sudutnya pada titik A aksen yaitu 17,13. Sehingga kita cari dulu panjang sisi A aksen B aksen. Dengan menggunakan rumus jarak 2 titik, maka diperoleh panjangnya adalah 9/2. Kemudian kita cari panjang A aksen C aksen, yaitu panjangnya adalah 6/2. Sehingga luasnya menggunakan setengah kali alas kali tinggi, yaitu 54 satuan. Nah, dari situ diperoleh bahwa perbandingan luas segitiga A aksen B aksen C aksen itu berbanding luas segitiga ABC itu adalah 54/6 atau dapat disederhanakan menjadi 9/1. Nah, maka ini terbukti bahwa luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen berbanding luas segitiga ABC itu adalah 9/1. Contoh soal berikutnya, hitunglah luas bayangan segitiga yang mempunyai titik sudut A, B, dan C dengan koordinat yang tertera oleh transformasi dengan matriks 2, 1, 2, min 3. Sehingga, untuk mengetahui bayangannya, kita bisa tahu saja dengan mengalihkan matriks itu dengan titik sudutnya. Untuk bayangan A, maka dapat dilihat dari perkaliannya 212 min 3 dikalikan matriks 11 sehingga diperoleh koordinatnya 3 min 1. Kemudian hal yang sama dilakukan untuk titik B sehingga diperoleh 11,7. Kemudian yang C itu 17 min 11. Oleh karena itu koordinat bayangannya adalah A, B, C seperti ini. Nah, kita lihat A aksen jarak dari dua titiknya dari bayangannya itu, maka diperoleh A aksen B aksennya adalah 8/2 menggunakan jarak 2 titik. Sedangkan B aksen C aksennya memiliki panjang 6/10 dan C aksen A aksennya adalah 2/74. Nah, karena panjang dari setiap sisinya itu berbeda, maka dia merupakan segitiga sembarang.
Nah, dari koordinat tadi dapat kita gambar seperti berikut. Maka kalau misalkan kita ambil dari titik C, diambil tegak lurus terhadap AB, maka merupakan garis yang berwarna merah. Kemudian, jika kita menggunakan luas yang setengah alas kali tinggi, dengan alas itu adalah A aksen, B aksen, maka tingginya adalah jarak dari C aksen ke garis A aksen, B aksen. Sehingga jarak A aksen, B aksennya adalah 8 akar 2. Nah, garis yang melalui A aksen, B aksen menggunakan rumus persamaan garis melalui dua titik, maka diperoleh bahwa persamaan garis A aksen, B aksennya adalah X min Y min 4. Oleh karena itu, kita bisa cari tahu koordinat C aksennya, jadi jarak dari C aksen dengan koordinat 17, min 11 dengan garis yang melalui A aksen B aksen dengan persamaan X min Y min 4 sama dengan 0. Sehingga kita menggunakan rumus yang tinggi dari jarak titik ke garis, sehingga PQR merupakan berasal dari persamaan yang ini. Persamaan ini, kemudian X1, Y1-nya berasal dari titik C-nya. Sehingga diperoleh 1 kali 17 ditambah min 1 kali min 11 ditambah min 4 per akar dari jumlah kuadrat koefisiennya. Jadi koefisien saja tanpa konstanta ya, jadi hanya P dan Q saja. Maka diperoleh tingginya adalah 12 akar 2. Sehingga luasnya dapat diperoleh dari setengah kali A. A tadi itu jarak A aksen B aksen, sehingga ini 8 akar 2. Kemudian tingginya itu adalah 12 akar 2. Sehingga diperoleh luasnya adalah 96. Jadi, luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen atau bayangan dari segitiga ABC adalah 96 satuan luas. Oke, demikian ilustrasi dan pembahasan tentang soal-soal terkait dengan luas hasil dari suatu transformasi. Selamat memahami, semoga video ini dapat kalian pahami dan dapat membantu pemahaman kalian. Selamat belajar, Tuhan memberkati.